Bro, lu denger nggak sih akhir-akhir ini itu kan isunya BPJS iurannya mau dinaikin 2 kali lipat tuh. Nah, Iya. lu setuju nggak sih sebenarnya? Gua nggak setuju kalau dinaikin 2 kali lipat. Kenapa bro? Kalau naiknya 2 kali lipat itu menurut gua kegedean sih. Karena begini, BPJS itu kan terutama yang banyak yang pakai itu kan kalangan yang menengah ke bawah kan. Kalangan menengah ke bawah yang boleh dibilang ya secara pendapatan kurang lah, ya kan. Sedangkan mungkin kalau untuk orang-orang yang yang mungkin middle up itu kan masih punya asuransi pribadi kan. Nah, ya mungkin masih bisa ke-cover segala macam. Dan kalau mereka benar-benar totally ya kalau sakit bingung sih mau kemana sih. Kalau dari lu sendiri lu gimana? Kalau gue sih nggak setuju ya. Kalau gue kesadaran pribadi gue nggak setuju kalau dinaikin sampai 2 kali lipat. Sampai 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya ternyata emang ada perlu kenaikan karena mungkin ya karena yang gue dengar kan memang ada defisit kan 32 triliun ya tiap kali itu katanya tiap kali ada orang ngajuin klaim BPJS itu pasti rugi iya kan ya bagaimanapun BPJS itu kan tetap harus butuh ada yang bayarin kan benar. Kalau nggak ada yang bayarin ya ntar ujung-ujungnya BPJS tutup kolaps iya itu yayasan jadinya. Nah makanya kalau menurut gue sih kalau dinaikin sih oke, tapi kalau sampai 2 kali lipat sih menurut gua agak berat ya. Oke. Nah kalau lu gimana? Kalau gua sih sebenarnya gua setuju BPJS naik 2 kali lipat. Pertama itu kan sebenarnya gua waktu itu bayar yang kelas 1. Yang kelas 1 itu kan 80.000 ya kalau nggak salah sebulan dulu. Kurang lebih ya, gue juga kurang tahu sih angka detailnya berapa. Nah, terus ini ada usulan buat BPJS iurannya dinaikin yang kelas 1 jadi 160 kalau nggak salah. 160.000. Yang kelas 3 jadi 45, nah yang kelas 2 gue lupa nih jadi berapa. Nah, cuman gue sendiri sih, personally gue setuju kalau dinaikin 2 kali lipat. Kenapa? Karena menurut gue di negara maju yang gue lihat itu rata-rata asuransinya itu dikelola sama pemerintah sendiri semuanya gitu. Jadi buat seluruh masyarakatnya itu dikelola sama pemerintah. Jadi contohnya gini loh, waktu itu gue pernah kuliah di UK. Nah di UK waktu gue kuliah di UK itu gue cukup bayar 8 juta aja setahun. 8 juta setahun. Tapi lu ada apa-apa, lu kecelakaan, lu mau operasi, lu patah tulang, apa pokoknya itu langsung di cover dan lu nggak bayar apapun lagi. Oke gitu. Cuman gue gini nih, gue sebenarnya menurut gue yang agak miris ya kalau dari BPJS di Indonesia ya. BPJS di Indonesia itu kan kalau kita mau ngeklaim itu ribet. Birokrasinya tuh harus ke ini dulu lah, Vaskes yang di tingkat kecamatan dulu, ya kan. Habis itu mesti minta rujukan kalau mau ke rumah sakit yang gede dan lebih lagi ngantrinya segala macam. Nah kadang-kadang kalau misalnya sakitnya yang kritis yang gawat, itu kan nggak bisa nunggu, Buru mati ya? Iya, bisa buru mati, ya kan. Nah, tapi gua nggak tahu kalau di luar tuh gimana sih. Gini sih kalau gua sama di luar itu kalau misalkan gue waktu di UK kalau misalkan sakit kita nggak parah itu kita disuruh ke namanya itu apa ya, pokoknya kita nggak bisa langsung berhadapan sama si dokternya deh, nggak bisa langsung ke dokternya tapi di bawah dokter itu tuh kayak ada kalau di kita mungkin koas atau dokter muda. Gitu. Jadi sebelum kalau misalkan lu sakitnya nggak parah, nah dokter muda yang nanganin selesai. Tapi kalau misalkan lu sakitnya parah, lu bisa langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung berhadapan dengan dokter. Itu yang gue lihat. Cuman ngantri gak? Ngantrinya kayak di sini gak? Enggak sih. Di sini sih parah ngantri ya, serius. Gimana? Parah banget. Kan paketnya kita banyak. Kalau di UK ya nggak sebanyak di sini, jadi nggak ngantri juga. Tapi menurut gue gini loh, UK aja yang jumlah citizennya aja nggak lebih banyak daripada Indo bisa menerapkan sistem asuransi nasional dan bagus itu. Menurut gue kalau misalkan si BPJS ini bisa sukses bikin BPJS itu sebagai sistem asuransi nasionalnya yang banget. Mereka aja di sini bisa survive gitu loh di pasarnya Indonesia, karena pasarnya Indonesia banyak gitu kan. Tapi ketika BPJS ini bisa jadi suatu wadah yang bisa jadi istilahnya
Badan Asuransi Nasionalnya Indonesia, sebenarnya menurut gue kita nggak perlu lagi pakai asuransi konvensional. Orang-orang, kalau teman-teman gue tuh ditanyain, lu bayar BPJS nggak sih? Bayar, karena wajib kan, wajib. Tapi lu punya asuransi konvensional lagi nggak yang lainnya? Asuransi swasta, yang kayak Prudential, Allianz, ada juga. Kenapa? Karena ya itu tadi sistemnya BPJS jelek gitu kan. Tapi kalau misalkan gue juga, iya kan? gue juga kan? punya asuransi. Tapi coba gini, sekarang gue tanya ke lu, misalkan asuransi BPJS naik nih jadi 160.000, tapi lu mau klaimnya itu bisa belakangan, lu masuk dulu tapi klaim belakangan, lu bakal bayar lagi nggak asuransi konvensional? Bakal lanjutin lagi nggak? Kalau kayak gitu mungkin nggak? Iya kan? Gue nggak. Iya kan, bener kan berarti kan? Karena ya nggak perlu ribet di awal. Bener, ya kan? Gue masuk dulu, pokoknya ini kelar, mau bayar pakai BPJS. Bener. Jadi benar-benar sistemnya fungsinya kayak asuransi Iya. yang Kayak asuransi konvensional. Iya, bukan Asuransi swasta. Iya, swasta. Iya, nah, menurut gue jeleknya di situ sih. Coba kalau misalkan si BPJS ini dengan adanya kenaikan iuran, tapi servisnya dinaikin lagi, yang misalkan kayak klaimnya kita nggak usah di awal, kita ngomong pakai BPJS, tapi di akhir setelah sakit langsung pakai BPJS, itu menurut gue very nice sih. Nah, kalau kayak gitu, gua masih oke. Ya kan? Servisnya dinaiki, Bener. servisnya ditingkatin, sistemnya dibagusin. Jadi nggak perlu, gua kadang kasihan sih kalau misalnya ke rumah sakit ya lihat pasien-pasien yang ngantri BPJS itu kadang-kadang mereka tuh sampai harus nginep Iya just kan? for Ngantri BPJS. ngantri BPJS doang. Itu pun Iya, juga, iya. itu pun juga belum tentu dapat dokternya loh. Karena ada beberapa rumah sakit tuh mereka jatahin nih buat BPJS nih kamarnya ini. Kalau lagi nggak kebagian kamar harus nunggu. Iya, Dan setuju. mereka mesti nunggunya tuh tiduran di lorong-lorong di rumah sakit. Jadi tuh kesana tuh jadinya tuh kayak nggak Kumuh ya? manusiawi Iya. jadinya. Kasihan sih kalau buat gua. Dan kalau memang akhirnya bisa pelayanannya ditingkatin dan 160.000 itu buat gua jadinya murah. Murah Ya, dong. karena lu nggak perlu keluar duit sama sekali. Kalau asuransi konvensional asuransi swasta itu kan yang pegang perusahaan swasta itu kan ada platformnya kan. Betul. Ya kan. Lu punya premi lu sekian, lu bayarnya sekian, lu dapat jatah sekian. Kadang-kadang kalau nggak melebihi ya lu harus bayar lagi. Ya kan, lagi kan kalau asuransi konvensional jangan lupa itu sistem agen ya, lu sebenarnya lu harus bayar komisinya si agen itu kan. Iya, banyak itu kan banyak hal lah, banyak macam-macam lah. Ya kalau misalkan asuransi BPJS kan sebenarnya kita bakal lebih efisien karena nggak ada biaya-biaya itu lagi sebenarnya. Semua dikelola sama negara, benar. Butuh perbaikan sistem banget sih sebenarnya kalau menurut gua. Iya. Sistemnya itu harus dibagusin, terus juga pengelolaan pendanaannya gimana. Karena kalau misalnya dengan harga segitu rugi ya berarti kan negara yang subsidi kan. Betul. Oh, tapi lu setuju nggak? Oh, tadi pagi ini gue baca di berita di CNN ada wakil DPR nih, namanya Bapak XXX. Fadlizon maksudnya. Oh, Fadlizon ya. Pak Fadlizon ini bilang katanya BPJS ini kan sesuatu yang dibuat untuk masyarakat. Jadi harus digratisin dong. Kenapa masyarakat harus bayar? Nah, lu setuju nggak sih? Gue setuju aja kalau digratisin, tapi tetap aja harus ada hitung-hitungannya lah. Nggak bisa serta-merta digratisin karena masih bayar aja rugi, apalagi digratisin. Karena gini loh, asuransi itu kan sistem pada dasarnya sistem basicnya kan adalah ini kan kayak orang tuh patungan, ngerti kan? Ya, Kan karena kan nggak setiap orang sakit, nggak setiap orang bersamaan. setiap hari sakit bersamaan kan. Jadi lu bayar, gue bayar ya kan. Misalnya 10 orang kekumpul, satu orang sakit, ya udah sebenarnya duit dari 10 orang inilah yang bayarin si satu orang Ya, ini, ya kan? Dia klaim. Nah nanti pada misalnya periode berikutnya, misalnya bulan depan tuh siapa si orang lain yang sakit, nah dibayarin, ya kan? Ya. Sehingga sih gampangnya gitulah, Tapi gitu. kalau misalnya nggak bayar sama sekali gimana? Ya, kalau nggak bayar sama sekali, gue jadi bingung gitu. Jadi, gimana cara dapetin dananya karena tetapnya butuh dibayar kan. Rumah sakit itu kan juga butuh biaya. Iya, Overheadnya tiap hari, bayar dokternya, bayar perawatnya, betul. listrik, segala macam alat-alatnya mereka kan pakai duit semua itu. Iya. Nah kalau misalnya digratisin, oke, tapi
pendanaannya dari mana? No. Itu kan sebenarnya yang perlu dipertimbangin kan. Usul ide mah it's okay. Iya. Ya kan kalau bisa digratisin, ya gue sih oke aja teman ya nanti ya, itu. Sementara ini kan pendanaan source-nya dari mana? Dari kita juga, dari rakyat juga, benar nggak? Iya. Kalau misalkan itu dihilangin berarti rakyat nggak bayar, siapa lagi pemerintah yang bayar? Iya. Aneh kan? Dan kemarin juga kalau nggak salah ada ide, ada wacana dari perusahaan dari China yang mau invest. Oh, Iya. Iya. Ping Nah, An. itu mau atau itu kedepannya gimana itu? Karena Menurut gua ini sih, menurut gua itu mau minta datanya Indonesia sih. semua rakyat Indonesia itu kan ikut BPJS. iya. Ya nggak? Kenapa Ping An mau masuk? Menurut gua itu salah satunya buat datanya ini, karena datanya Indonesia ini berharga, apalagi banyak ini kan sekarang apa? Lending ini kan, P2P lending kan, bener nggak? Minjem uang. Ya makanya sebenarnya perlu inilah. BPJS ini harus hati-hati banget sih kalau menurut gue sih untuk eksekusinya sih. Jangan sekarang kondisinya rugi, nah kedepannya adalah gimana supaya nggak rugi. Terus dan juga berikutnya adalah gimana supaya rakyat bisa menggunakannya dan tidak terbebani. Itu sih PR-nya sebenarnya. Iya, gue setuju sih. Dari gua pribadi, gua nggak terlalu setuju kalau naiknya sampai 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya kenaikan tapi ada peningkatan fasilitas, oke. Kalau dari Brian, dia Kalau gue totally agree sih, asal memang nggak bisa langsung, tapi gue percaya pasti lama-lama bisa ditingkatin servisnya sampai setara sama asuransi konvensional. yes, oke. No, kalian sendiri gimana? Setuju nggak BPJS naik? Di lupa komen ya.